Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Siantian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih memperlihatkan pertarungan antara Dapeng melawan Li Shaotang. Kini setelah Li Shaotang kabur menggunakan jimatnya, Lord Dapeng bertekad tidak akan membiarkannya pergi dan terus mengejarnya. Bisa dilihat kemanapun Li Shaotang pergi, maka Lord Dapeng mengikutinya. Ke pedalaman hutan, ke hulu sungai hingga terakhir Li Shaotang berhenti pada sebuah lembah. Melihat ini Lord Dapeng mengira jika jimat pelarian milik Li Shaotang sudahlah habis. Mendengar itu Li Shaotang hanya tertawa kecil. Nampaknya Li Shaotang sudah memiliki sebuah rencana. Langsung aja ia pun mengeluarkan sebuah jimat kecil yang membuat Lord Dapeng menjadi terkejut. Ternyata jimat itu merupakan artefak dari Sekte Petir yang dengan itu Dapeng pun mengonfirmasi jika benar kalau Li Shaotang ini merupakan murid dari Sekte Petir. Dengan lantang, Li Shaotang membenarkannya jika ia merupakan murid dari Sekte Petir dan bukan hanya itu. Dia merupakan murid langsung dari Master Sekte Tianling, yaitu Ketua Sekte Petir dan di masa depan dirinya merupakan penerus dari Sekte Petir. Dari sinilah Dapeng pun memuji Li Shaotang yang memang sangat pintar untuk menyembunyikan identitasnya. Lalu Dapeng bertanya jika ia penerus dari Sekte Petir, kenapa dia malah mencari dukungan dari Aula Jianyang? Dan ternyata jawaban Li Shaotang sangat mencengangkan. Dia beralasan kalau Aula Jianyang merupakan kelompok yang mudah ditipu. Yang salah satunya adalah Qi Xiao yang hanya peduli dengan kekuasaan dengan dijanjikan beberapa keuntungan aja, maka Qi Xiao akan menurutinya. Dan mengenai jimat spanduk yang ada di tangannya ini merupakan artefak yang disiapkan untuk membinasakan Dapeng. Tapi Lord kita tidaklah takut, dia bahkan menantang ingin mengadukan jimat milik Li Shaotang dengan miliknya. Segera Li Shaotang mengaktifkan jimatnya dan muncullah angin besar membuat sebuah proyeksi raksasa yang siap menerkam Dapeng. Tapi Lord Dapeng juga tidak mau kalah. Dia mengeluarkan 4 jimat sekaligus dan mengaktifkannya. Seketika proyeksi 4 poinik muncul dan mulai meladeni roh petir milik Li Shaotang. Alhasil serangan gabungan dari 4 poinik ternyata mampu menghancurkan roh petirnya. Tapi serangan dari Li Shaotang belum berhenti, yang mana kini dari dalam kabut cahaya muncul seekor naga menuju pada Lord Dapeng. Melihat ini, Dapeng segera membentuk segel tangan menyerap sisa api dari poinik dijadikan sosok proyeksi kobra. Dan barulah kedua teknik pun terbentur hingga tercipta ledakan yang super dahsyat. Baik Dapeng dan Li Shaotang keduanya terpental jauh. Beruntung di tubuh Dapeng sudah ia lapisi dengan teknik tubuh berlian yang sangat kokoh. Jika saja dia tidak memiliki teknik ini, maka sudah pasti Lord kita akan binasa. Dari sisi Li Shaotang, dia juga mendapat kerugian yang sangat hebat, yakni tubuhnya terluka. Meskipun sebelum ledakan terjadi, Li Shaotang sempat menggunakan formasi pertahanannya. Tapi pertarungan mereka belumlah berakhir, di mana Li Shaotang masih memiliki satu teknik lagi yang telah diberikan oleh gurunya. Segera Li Shaotang membentuk segel tangan sampai muncul aura biru yang di luar tubuhnya. Dapeng yang melihatnya segera bergegas ingin menghentikannya. Namun naas, di saat akan mengakhirinya, tiba-tiba segel guntur pun berhasil dibentuk membuat Dapeng tidak bisa berkutik akibat seluruh tubuhnya sudah ada petir yang menyelimutinya. Pada saat ini Lord Dapeng benar-benar tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun dan langsung aja Li Shaotang maju ingin mengakhiri pertarungannya. Tapi tanpa disangka sebuah serangan datang menghentikannya yang juga menyelamatkan Dapeng.
Ternyata dia adalah ketua Aula Jianyang yaitu Yinlong. Tak basa-basi Yinlong pun segera mengirimkan pedangnya untuk membinasakan Shao Tang. Tapi sayang dari belakangnya muncul seorang praktisi menyelamatkannya pergi dari tempat ini. Setelah itu, ia pun menyapa Dapeng apakah dia masih hidup dan yang pasti, Lord kita masih hidup tapi tubuhnya terasa sakit akibat petir tadi. Segera Yinlong pun menyembuhkannya yang alhasil Dapeng pun bisa berdiri lagi. Di sana, Lord Dapeng menanyakan apakah Yinlong mendengar percakapan dengan Li Shaotang. Dan ternyata Yinlong mendengarnya. Kalau rahasia itu adalah Li Shaotang yang berasal dari Sekte Petir. Di mana seperti kita tahu, jika Sekte Petir dan juga Aula Jianyang merupakan musuh bebuyutan yang mustahil didamaikan. Dan dengan kejutan ini, Yinlong merasa puas karena akhirnya ia pun mengetahui identitas dari Li Shaotang. Dan dengan terbongkarnya ini, maka secara tegas Aula Jianyang akanlah mendukung Pilah Huame sepenuhnya. Sebagai bukti ketulusannya, Yinlong akan menggunakan darah Daoling dan juga Shaotang sebagai hadiahnya. Mendengar itu, Dapeng pun menjadi kaget, tapi dengan adanya Daoling yang merupakan pejabat Sekte Petir datang ke sini, maka dipastikan Sekte Petir memang sudah turun tangan. Dan scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang merupakan markas dari Li Shaotang. Terlihat Lord Dapeng pun mendatanginya mengendap-ngendap untuk memasukinya. Terlihat di sana ada beberapa prajurit yang sedang berjaga serta ada Yao Kang yang tengah mengobrol dengan salah satu tetua. Dia menyarankan Yao Kang untuk tetap tinggal dulu di sini, sementara dirinya akan mencari Li Shaotang dan jika tuan mudanya sudah kembali, maka Yao Kang diminta untuk mengirim sinyal. Selain itu, selama dia pergi, Yao Kang diminta agar melindungi prasasti batu yang ada di sana. Mendengar itu Yao Kang pun setuju dan ia pun pergi. Dari kejauhan Lord Dapeng terus menguntitnya sampai akhirnya Yao Kang pun sampai pada prasasti batu dan bersiap untuk memulihkan diri. Tapi sayang baru juga memulainya, tiba-tiba Lord Dapeng datang dan membuat semua orang pun panik, begitupun dengan Yao Kang. Di sana Dapeng pun membaca tulisan dari batu prasasti yang bertuliskan batu penekan roh. Langsung aja setelah melihatnya Yao Kang menjadi marah, segera mengeluarkan kekuatannya dan menyerangnya. Namun Lord kita tidaklah takut karena dia yakin seberapa kali pun bertarung dengan Yao Kang, maka hasilnya akan tetap sama yaitu Yao Kang akanlah kalah. Langsung aja dua tinjuan pun terbentur hingga tercipta energi dahsyat dan kembali Yao Kang pun terpental jauh. Semua orang seketika kabur melarikan diri, begitupun dengan Yao Kang yang kabur menggunakan jimat pelariannya. Sebelum pergi, Lord Dapeng meremehkan Yao Kang yang mana dalam pertarungannya barusan ia hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Dan jika menggunakan semua kekuatannya, maka hanya dalam 3 gerakan aja Yao Kang akan binasa. Setelah kepergian Yao Kang, Dapeng kemudian maju menuju pada batu prasasti. Tapi di saat ingin menyentuhnya, tiba-tiba Pan Pei pun datang menghentikannya. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoilernya. Dalam cuplikannya, kita bisa melihat kalau Lord Dapeng akhirnya kembali ke kediamannya setelah tadi dijemput oleh Pan Pei. Di sana dia bertemu dengan Yinlong yang memberikan sebuah pil untuk menyembuhkan lukanya. Dikatakan menurut Yinlong, khasiat pil ini tidak hanya menyembuhkan luka, bahkan juga mampu meningkatkan kekuatannya. Langsung aja Dapeng pun menerimanya. Dan nampaknya di sana mereka tidak berdua, melainkan semua pasukan Aula Jianyang beserta Huame dan yang lainnya juga sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Langsung aja Yinlong pun memerintahkan semuanya untuk bergerak, begitupun dengan Yinlong sendiri, bersiap untuk melakukan pertarungan puncak. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.